wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Fernanda dari kelas 11 IPA 1. Pada pertemuan kali ini saya ingin mewawancarai teman saya yang bernama Rian Indra dari kelas 11 IPA 2. Ya, di sini kita untuk memenuhi tugas PKN dan SI ya guys. Yang pertama, Mas Rian, saya mau bertanya mengenai bagaimana atau sejarahnya NKRI itu. Sejarahnya bisa saya cerita dengan singkat, yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada dini hari, Soekarno itu dijemput oleh para pemuda Indonesia. Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok untuk ke sana agar tidak mendapat hasutan daripada tentara-tentara Jepang atau para penjajah dari Jepang itu. Dan setelah sampai di sana, mereka langsung merumuskan tentang apa itu proklamasinya. Dan saat tengah malam juga, saya Timele mengetik teks dari proklamasi tersebut. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan sebuah teks proklamasi, dan yang akhirnya tanggal 17 Agustus tersebut Indonesia menjadi merdeka. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terbentuk. Ya, cukup jelas. Yang kedua, bagaimana pembentukan Pancasila itu, Mas Rian? Pembentukan Pancasila itu telah dibahas pada saat sidang PPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Di situ ada beberapa usulan, yaitu dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ya, di dalam 3 orang itu tolong sebutkan usulannya apa saja. Kalau dari Muhammad Yamin itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kehutanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Setelah itu untuk dari Supomo itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan. Setelah itu untuk Soekarno itu tuh kebangsaan Indonesia, internasionalisme. Setelah itu mufakat atau juga disepakati. Setelah itu kesejahteraan sosial, dan yang kelima terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Pada sidang pertama BPUPKI itu apakah ada konflik yang mengganggu Indonesia untuk merdeka? Tidak ada, di situ hanya ada beberapa usulan untuk menjadikan suatu Pancasila itu. Oh, itu Pancasilanya langsung jadi ya? Langsung jadi, maksudnya setelah dari usulan 3 orang tersebut ada pembentukan suatu panitia, yaitu bernamakan Panitia 9 agar Pancasila tersebut bisa terbentuk. Oh, panitia itu diketuai oleh siapa, Mas Rian? Diketuai oleh itu siapa, IR Soekarno sendiri. Oh iya. Dan wakilnya Oh iya. Selanjutnya, kapan saja dan apa yang dibahas pada sidang BPUPKI? Kan ada 2 tuh sidangnya. Pada sidang pertamanya yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang perumusan Pancasila. Setelah itu yang kedua yaitu tanggal 10 Juli. Pada saat 10 Juli itu membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada perumusan Undang-Undang 1945 juga tidak ada konflik toh? Apa? Tidak ada. Adakah usulan kayak yang sidang pertama? Tidak, mungkin tidak ada, tapi dibentuk lagi panitia kecil yang berisi sekitar 6 orang atau 7 orang. Untuk perancangan UUD tersebut ya, Mas Rian? Oh iya. Selanjutnya, apa kelebihan Indonesia dari negara lain yang negara lain tidak punya itu? Keunggulan Indonesia itu salah satunya Indonesia sangat memiliki banyak pulau, bahkan bisa sampai jutaan. Setelah itu Indonesia memiliki banyak suku, ragam budaya, banyak sekali budaya-budaya Indonesia.
setelah itu Indonesia mungkin dikenal oleh orang luar negeri itu dengan keramah tamahan pada semua rakyatnya, karena setiap bertemu orang luar negeri seperti senyum atau meminta foto atau menyapanya. Oh iya. Ya kalau itu kan tadi yang nomor 2 kan apa namanya, memiliki beragam suku dan bangsa. Lah itu tuh ada kayak konflik suku sama bangsa, ada pertengkaran suku apa bangsa, apa damai-damai saja di Indonesia? Kan berbeda-beda. Pertempuran pasti itu tetap ada karena kita memiliki sangat banyak perbedaan, tapi Indonesia ini tetap masih bersatu. Saling menghargai gitu ya? Ya. Iya. Selanjutnya apa perbedaan Indonesia pada zaman sekarang dan pada zaman dulu, Mas Rian? Pada zaman sekarang ini Indonesia sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin sangat canggih, karena Indonesia sekarang ini juga sudah dapat memproduksi beberapa barang yang diproduksi oleh kita sendiri dalam negeri. Dan tapi ada sisi negatifnya juga, yaitu seperti misal budaya Indonesia sekarang itu sudah ada beberapa yang ditinggalkan, dan anak-anak muda sudah lebih menyukai beberapa budaya dari luar seperti menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka, menyukai lagu-lagu barat. Selain itu misal lebih menyukai tarian-tarian modern. Oh iya. Bagaimana kita menyikapinya, Mas Rian, kalau seperti itu? Kan ada sisi negatifnya, atau bagaimana kita menyikapi tersebut? Kita harus tetap mungkin dapat mengikuti sosialisasi dari pemerintah tentang mencintai Indonesia. Setelah itu mengenang tradisional gitu ya? Ya, kita dapat mencari informasi tentang Indonesia yang lebih banyak. Apakah masih ada kayak yang orang yang masih memegang erat budaya tradisional, Mas Rian? Contohnya di mana gitu? Kalau untuk memegang erat budaya tradisional mungkin masih ada, mungkin contohnya seperti pertunjukan wayang, itu kan dalamnya masih sangat mencintai tentang tradisional, permainan gamelan. Nah itu kita harus melestarikannya ya. Ya, kita harus melestarikannya. Ya, di sini dapat saya ambil kesimpulan dari wawancara tersebut dari Mas Rian yang bercerita sedikit tentang sejarah-sejarah BPUPKI, dan semuanya kesimpulannya adalah Indonesia itu memang negara yang berbeda-beda. Namun Indonesia masih bisa mempersatukan anggota rakyatnya di sebuah negara, di sebuah pulau yang berbeda-beda, dan masih banyak orang yang masih cinta kebudayaan tradisional Indonesia. Dan kita juga harus saling menghargai atau menghormati suku-suku yang ada di Indonesia. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih Mas Rian atas bantuannya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.